Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dirahmati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat dan hadirin yang berbahagia. Segala puji, segala syukur kita tidak berbanyak mengucapkan kepada Allah Malikul Mulk yang telah menjadikan alam ini serba berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada sejuk, ada panas, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati, ada laki-laki, ada perempuan, ada surga, ada neraka. Kalau kita baca sampai sore tidak akan habis-habis. Yang berpasangan hanya Allah. Kul huwallah. Katakan ya Rabbi Allah berpesa. Bisa pada zatnya, pada sifatnya, pada asmanya, pada amalnya. Tidak ada tandingan. Itu yang berkuasa. Malik Yaumiddin, menjadi raja pada dunia. Di dunia ini ada raja-raja sementara. Ada yang bapak wali negari, ada yang bapak camat, ada bapak bupati, walaupun sedang berjuang, ada jadi gubernur, ada jadi presiden. Kalau di akhirat nanti habis semua sama di sisi pandang. Jadi justru itu kita sebagai diberikan penguasa oleh Allah tidak boleh sombong karena itu sementara saja. Paling-paling satu periode, kadang-kadang dilengsarkan dalam periode. Tapi Allah tidak ada yang akan melengsarkan. Justru itu bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita takut untuk melanggar perintah Allah. Allah taksyawun waksyawni kata Allah, kan takut kepada manusia, takut bagaimana artinya? Takut melanggar Al-Quran, melanggar hadis Nabi, kan takut kuncingan, kan takut seperti kayak takut gaya mau lari kemana-mana. Takut kepada Allah tidak bisa lari. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala beserta kamu dimana saja kamu berada. Di belakang itu salawat salam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi sayyidina al-awwalin, sayyidina al-akhirin, pemimpin orang awal, pemimpin orang akhir. Beliau tua di alam kejadian, muda di alam kelahiran. La nabiyya wa rasulah ba'da, ada nabi dan rasul sesudahnya lagi. Jutaan orang menziarahi makam beliau sampai di kiamat. Antri, tidak boleh sembarangan. Ya, saya baru ini kembali dari umrah dan sampai ke Mesir. Kata mahasiswa kita yang ada sekolah Madinah, kami anak sekolah mahasiswa ini dia yang boleh hanya satu kali dalam 1 tahun untuk ziarah ke Raudhah. Kalau dilebihi bagaimana? Disanksi. Ada nama-nama kami? Nama data sekarang kurang. Yang canggih, tahu ya. Aku bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, banyak hari perkara hari tidak semulia hari Jumat, banyak nabi perkara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Apa tandanya mulia? Kemakamnya saja beributan orang. Di Raudhah itu satu kesenangan, satu kemuliaan kalau kita dapat ke situ bapak-bapak ibu sekalian. Walaupun nabi lain boleh bebas. Ya, semua saya berapa orang nabi yang dikunjungi baru 2 kali dengan kemarin. Dan apa Nabi Daniel itu di Iskandaria berganding dengan makam Luqmanul Hakim.
sebelah kiri Imam Khalil, sebelah kanan Luqman Hakim yang ada nama suratnya dalam Al-Quran, surat Luqman. Kalau ingin banyak kemana? Di Yordan menurut informasi banyak rasul-rasul dan nabi-nabi di sana. Mudah-mudahan dapat dicapai untuk ziarah ke makam-makam beliau itu. Semoga kita mendapat pelajaran dan iktibar. Ya, kalau saya meninggal nanti siapa yang ziarah itu harus kita tanya diri kita. Kalau Nabi Muhammad itulah modelnya. Tapi beliau tidak sombong, tidak takbur. Waktu ditanya oleh Rasulullah SWT, ya Ibrahim, man anta? Jawab Ibrahim, anak Khalilullah. Maka saya titelnya teman Allah SWT. Ya Musa, man anta? Hai Musa, siapa kamu? Anak kalamullah. Saya yang diberi titel kalamullah, bisa berbicara begitu senina dengan engkau ya Allah. Kalau mau Musa takni. Ya Isa, man anta? Anak Allah. Saya lahir tidak pakai ayah. Sekarang banyak orang lahir tak pakai ayah tapi zina orangnya. Ini sudah meniru Nabi Isa pula ini. Belum menantu dia sudah ada cucunya. Itu bukan meniru Nabi Isa. Nabi Isa betul-betul ibunya tidak berzina. Ditiupkan oleh Jibril. Anak Allah. Ya Muhammad, man anta? Anak yatim ya Allah. Siapa engkau ya Muhammad? Aku seorang anak yatim. Bahkan piatu lagi anak yatim piatu saya. Padahal titelnya ada tapi disuruhnya. Tidak mau dia membaca. Ada apa titelnya? Anak Habibu. Jadi bapak-bapak ibu kita ini mengaji sekali seminggu, bergiliran guru-gurunya, ada yang tafsir umum, ada yang tafsir, ada yang fikih. Nah itu yang ini. Kadang-kadang kita malas pula datang. Ya, mana yang tak datang nanti pak. Lebih-lebih bapak-bapak sudah nampak akan dingin bu ya. Ya, dingin. Dingin itu kan tak apa-apa. Itu biasa. Itu pasangan alam. Kok menunggu durian tidak ada dingin? Jam 1 malam mau. Tapi pengajian dingin. Lebih dingin lagi berapa dingin? Lebih dingin lagi. Ya komandan kita kan belum dilantik. Siapa bapak bupati kita? Bupati yang menjabat masih ada. Tetapi kadang-kadang kalau kita orang kampung, kambing kalau keparat, panjangnya yang mulia. Kurang kalau langga banyak negeri sapunya. Dan dingin lah, dan ikut lah, dan itulah, itu tidak boleh. Padahal bapak-bapak ibu kata Rasulullah, laqad kana fikum amrayni lam tudillu ma in tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati rasul wa Imam Malik. Aku tinggalkan 2 ajaran pokok kepada kalian semua. Kamu tidak akan sesat buat selamanya kalau kamu berpegang dengan yang 2 itu. Apa itu? Al-Quran, kitabillah, wa sunnah rasul, dan sunnah rasul. Baca dong megangnya, diulang-ulang, dipahami, dihayati, diamalkan sami'na wa ata'na. Hidup ini kalau lama apa baby? Paling lama menjelang mati. Kalau sudah mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi tak rugi, beruntung tak beruntung, nggak bisa kembali lagi. Kalau dibicara 2 kali, nggak bisa apa. Bapak-bapak ibu-ibu pengalaman dulu. Kalau di rumah rasain, balik kali lah ya di musim-musim luar. Ya lah, aku sekali. Kalau lagi, kalau lah kalah ibarat timnas dari malam melawan Indonesia kan. Ya. Tiba-tiba apa itu lemah. Ya benar. Sebab itu kurang semangat. Sebabnya kurang hati-hati, kurang usaha. Sebab hati-hati dunia itu apa itu sama je pemain. Jumlahnya pun sama. Pemain itu sobale.
kesebelasan timnas yang melawan Laos, ya, yang melawan Myanmar 1-0 kalau kan kurang gitu. Akan melawan Indonesia, pemain di belakang bertahan, kenapa? Luput di mana-mana. Akhirnya ya Rasulullah, kata Jibril, anil iman. Dijawab Nabi, enam rukun iman. Jawaban. Setelah dijawab enam rukun iman, akhirnya ya Rasulullah, anil Islam. Beritakan kepada saya tentang Islam. Dijawab oleh Nabi gitu. 5 jualan apa? Soalnya itu pemain di dunia. Siapa pencetak golnya? Pada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pasti benar. Waktu itu tahqiq. Kalau kami belajar di pesantren, waktu itu tahqiq, pasti. Pasti benar orang yang beriman. Beriman yang mana? Yang dalam sholat mereka khusyuk. Apa itu khusyuk? Tenang. Bagaimana tenangnya? Allah dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, tenang hati. Kalau sholat tapi ramun-ramun dengan awak, kena lain, kena anak, kena bini, kena laki, kena mantan lamu, macam-macam. Syaitan alladzi waswisu bil. Mana kadar baik, kadar buruknya? Penjaga gawang. Penjaga gawang itu abai sampai bini dulu dah kawan. Nah itu contoh. Jadi ibu bapak-bapak sekalian, Pak Amiru yang boleh apa? Apa khusyuk supaya awak sholat awak supaya khusyuk mulai dari bersuci sampai ke berwudu sampai ke melakukan sholat. Bagaimana lipat tangan? Kenapa itu dilipat di Mekah atau di Madinah ada yang lurus saja, amalannya beda. Karena keliru ada salah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa agama itu dalam. Wajib itu pelajari. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Dan fardu ain mana? Mulai dari bersuci, mulai sebagian najis, mana najis mukhafafat, mutawasitah, najis mughaladzah, bagaimana cara bersucikannya, itu harus kita pelajari bapak-bapak ini. Fardu ain. Wajib pribadi, harus sekolah umum. Kami kena wajib dulu apa? Kita wajib. Kami nak pesantren no. Kami sekolah umum dulu, mulai dari TK, PAUD, mulai SD, sampai SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kami pelajaran kami umum, tidak wajib kami wajib. Utrubul ilma minal mahdi minal mahdi. Itu contoh yang wajib. Adulun dan termasuk fardu kifayah. Penyelenggara mayat, bah memanggil mayat, bah bulu sholatnya, turun dari kepala diri, tidak tahu dulu apa ini. Contoh ya. Di dalam sholat mayat, halaman 212, kitab Tanur Guru, karena Syekh Amin Kurdi, guru besar Al-Azhar Mesir di abad yang ke-14. Subhanallah. Apa katanya? Wa yusallu an takuna salat di masjid wa fi salatati sufutin. Disunatkan kita sholat jenazah itu di masjid. Kok tapi tiga sah. Pak aksara boleh jadi, tapi itu belum sampai kalimat dari 7, 9 sabale begitu sampai 101 sok belakang. Sunat masjid. Boleh di rumah boleh, tapi tidak afdal. Dia terbagian mau baca afdal ya. Di mana afdalnya? Di masjid. 3 sok boleh berbeda. Harta janganlah ini yang akan
ada orang pada ketengkar turun sunat. Hatta ja'ala ra'sal zakari ayasiril imam wa yafiqul imam qariban bil ra'sihi. Bahwa ada diletakkan kepala mayat laki-laki sebelah kiri imam. Contohnya mayat laki-laki pulau sebelah kiri imam, imam siko, siko kok siko bah tidak apa. Kode buram kau jangan disalahkan, ada kitabnya. Kadang-kadang kalau itu bercakap orang imam fatih, orang semua yang baik. Tidak salah pun kami itu itu. Tapi itu lihat kitabnya. Dan misalnya kita pas ala zikri itu untuk melakukan kepada Allah. Tanyakan di mana orang ngerti kalau kamu nggak ngerti. Kamu menyala-nyalakan Allah. Jadi tidak ada kata ngerti kiki, tidak ada kitabnya. Patangkala orang yang tak tahu sama yang tak tahu. Apaan kiri begitu kampung orang Minang. Dan tak tahu dan tidak pandai berdebat. Sama jo adu kiri. Karena kalau itu juga adu bar. Sulit atau tidak? Sulit. Warasul kunsa ayam ini banyak itu ajizina. Kitab Tadul Qulub halaman 212. Kalau kiranya pedusi mayatnya kapal dosa lah kemari imamnya tentang pinggang. Kalau laki-laki. Oleh sikut hari bang tentu tidak afdol. Ada kesadaran hadis dari ulama besar namanya Syekh Amin Kurdi, guru besar di abad yang ke-14 awal di Mesir dan Simalungun. Jadi bapak-bapak ibu itu guru dari mengaji. Jadi nanti sampai bukan pendapat Arab. Aku hanya penyalur. Jadi sumbernya dari mana? Dari kitab Al-Quran dan Sunnah. Itu sumbernya. Siapa yang mengadu? Itulah para metahid. Adakah metahid itu diakui oleh Allah? Ada. Apa bunyinya? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Siapa yang ulama itu? Orang yang mengerti dengan bahasa Arab. Apa modalnya? Nahu, sahab, mati, mani, bayan, balaghah, usul fikih, ilmu arab, ilmu tafsir, ilmu sebab nuzul, ilmu sekolah hadis, mengerti mendalam ilmu. Dan meyakini mendalam. Inna. Apa beda? Bodoh orang. Tahu ada bodoh. Supaya lagi dunia itu orang bingung, mengaku cari, orang bazai, mengaku kayu, orang buruk, mengaku raja. Baru orang mengakui. Yang penting bukan mengakui, diakui. Betul? Jadi itu. Tapi jangan seakan-akan kalau tidak ditekaskan Pak Bupati, dalam dimulai, terus sudah jauh mati beliau. Awak bukan saya takut di Pak Bupati, bukan takut di atasan, bukan takut awak dari desa, takut awak dari desa, itu. Takut kepada Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Jangan takut akan kalau sempurna dengan separuh-separuh hati, yang setengah-setengah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Imran ayat 1. Jangan kamu mati dulu sebelum kamu betul-betul orang Islam. Dalam Islam apa yang paling diutamakan? Di samping syahadatain, sholat. Letakkan kalau sampai insya ada bulan pertama. Kalau puasa ada bulan dulu bulan. Kalau sholat haji ada sempat manis atau lain hanya satu kali seumur hidup. Tapi yang sholat inna sholata karena ada mukminin kitaban mau. Ibu bapak. Jadi pertama itu mengenai masalah tayamum. Nah membatalkan tayamum itu apa?
membatalkan tayamum, apa yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu itu apa? Kalau dalam kitab fikih ada 5 macam. Nah, yang pertama, apa yang keluar dari salah satu dua jalan, kubur atau kubur, di muka atau belakang. Baik yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Mana biasa keluar? Buang yang kecil, buang yang besar, ya, dan muka dan belakang. Itu keluar itu sedikit fatal. Lalu tidak biasa keluar, keluar kulit atau apa? Cacing. Ini menjadi hari kalau kiamat baru jadi cukup keluar maksudnya fatal keluar. Itu contoh. Nggak keluar tentu dari para dulu. Terkecuali mani dari laki-laki atau perempuan, kalau itu nak fatal cuma wajib mandi. Ya. Barang aku keluar dia gimana tahu? Kalau Pak saran kalau keluar, mimpi naik pesawat apa keluar. Tahu naik pesawat? Nah ini kalau dulu sampai ke keluar ini. Tidak batal tapi nggak dimana. Kalau dalam tayamum juga batal dulu. Dia kedua tidur atas lapangan tetap pada tempat dulu. Duduk mau berlalu mengunjur. Kalau banyak orang ini bapak ibu sekolah kabur termasuk di Mekah di Madinah. Apakah kamu? Kamu ngomong berapa saudara suruh rumah? Itu bapak-bapak ibu tidak sah sholat, haram hukumnya. Dan dalam kitab Irsadul Ibad, kitab hadis halaman 3 itu kalau disengaja bisa mengkafirkan kita. Sholat terbuka di mali ditakui soket kan sholat loh. Katakanlah tega atau tega tak perlu pada tapi lagi niat pada tempat pada layak pada sholat tak perlu. Kalau disengaja ini mengkafirkan kita. Ada beberapa macam mengkafirkan di situ 20. Kalau 20 nanti kayak begini. Jadi sholat tak perlu itu bapak ibu jangan dikali-kali dipulih. Kalau dalam badanmu, ayo susah. Begitu itu Asia Jamin. Tidak sedih yatim piatu, tidak berayah, tidak beribu. Yang paling sedih tidak berilmu. Jalan yang mana yang akan dirimu. Pernah dulu waktu sulit dari laut, tiba waktu di Kanam, ampet laut seperampe. Minum sebentar, lawan kita kepada. Sebagian orang sholat subuh. Belum aku mau dulu, aku kira sembahyang pun sholat subuh, Pak. Itu betul mana? Mana elok kalau nak sembahyang? Aku jawab begini. Mana elok kalau nak sembahyang ini? Kalau nak sholat ya. Ini sholat tidak di waktu, haram, tidak sah, ya, dan pun berdosa. Jadi jangan cukup-cukup sholat belum ada waktu. Alasan dari bangunan sholat itu berbahaya bapak ibu. Itu bahaya. Tidak boleh nunggu. Itu belum belajar. Jadi kalau duduk pada tempatnya tidak goyang-goyang, tidak terganggu dukurawa, tak sindau apa dia. Tetap duduk begitu, tidak batal dulu. Jadi kalau lalu awak itu mundur atau lantai kaki, itu batal dulu. Kalau batal dulu, batal pula tayamum. Yang ketiga, hilang akal disebabkan mabuk, disebabkan sakit atau disawan. Kalau kita berawal sawen. Kalau ke negara pacuan. Inilah
kuburan itu di Raung aja. Jadi di sawen. Kalau sawan, tahu ibu bapak sawan? Sawan. Hilang lah. Jatuh ya. Ini berurut tadi. Kalau ingin sholat tadi tak sadar wajib ulang. Yang keempat, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang telah sampai batas syahwat. Aku telah kumpi ulama Imam Syafi'i bersentuh, baik yang disentuh, baik yang menyentuh, telah sampai syahwat, walaupun lagai itu batal wudu. Tapi masih anak-anak tidak batal wudu. Jadi kalau ada orang mengemukakan pendapat Nabi Muhammad SAW kan pernah mencium Aisyah, dan soalnya Nabi sholat itu belum ibunya batas salat kan boleh-boleh saja. Jadi kalau anak kucing, anak ketek itu bersentuh kulitnya dengan kita yang anak lagai, itu tidak batal wudu. Itu di dalam kitab fikih. Batal pula tayamum. Nah, yang kelima, hadirnya sakum bersentuhan telapak tangan dengan kemaluan, baik kita punya atau orang punya atau anak wabana atau siapa saja, asal bersentuhan dan kapok nabi bisa diaduk mah. Tapi kalau itu aja lah bersentuhan kemaluan anak-anak, baik kita punya atau orang lain punya, baik laki-laki atau perempuan, baik kecil atau besar, hidup atau mati. Apa kita asal tersentuh batal untuk orang yang punya hukum. Jadi masalah berhubung ya, waktu lah kasih anak kaya bro, hanya kali cucian baca dengan cucian hanya kumuhan, silap, anak tahu, itu. Jadi yang membatalkan jamu apa lagi murtad, apa murtad itu? Anak agama Islam bro, bicara agama lain, seperti haram, seperti dosa. Ya, orang bagi gereja sekali sepekan kok 5 kali dari semalam itu sih depan saya lawaknya gitu ya. Nah itu batal kamu. Apalagi ada air, ke sholat kirwaya do, tadi wajahmu batal. Apa namanya? Tayamum. Jadi Bapak-Bapak Ibu, sebelum kita akan menerangkan kitab sholat, kita menerangkan sholat harus bersih-bersih dulu kita tuh di dalam, baik berwudu, baik itu bersuci, baik itu tayamum, baik itu mandi. Kenapa begitu? Karena Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang tobat dan orang yang bersuci dari segala noda dan kesalahan, dari hadas kecil, dari hadas besar, dari najis, baik muka mata, baik muka papa, baik muka masuta. Jadi itu orang yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kalau kita baik berkekalan dulu. Kalau berkekalan dulu, bapak-bapak takut syaitan jawab. Sudah itu pahalai mudah rezeki di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masuk orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya kelapangan dalam segala kesulitan, baik sulit dunia, apalagi sulit akhirat. Dan itu Allah akan memberikan rezeki yang tak diduga-duga, tidak sangko-sangko dapet. Contoh kamu lihat dapet sesuatu apa namanya,
Foto kayu parang. Kita itu boleh. Kita super. Tapi kita super lah. Pokok pandai jalan. Timuran sampai luar lalu. Kira dapat inopang. Itu nilai. Saya masuk-masuk kok itu aduh saya orang dia orang tanya ada dulu ya belum itu bayi sudah sudah itu apa kira itu nilai apa itu jana itu kembali itu apa namanya itu layak kan jadi bilang itu Allah yang pakai sholat lepas keminat dua latu kira dapat S3 boleh tapi lo dari S3 mau di kelas dan kemudian nggak level mereka dari S3 itu nggak layak sih ya itu juga laki-laki bahwa kami ini seorang orang kira dapat demanis loh itu harganya jadi idola jadi rebutan orang itu dapat tapi layak sih kenapa Allah sudah menjanjikan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 jadi percaya warna jawab apa itu jangan kecil larau iyo kuat tidak kuat aku kuat menurut dia larau iyo kuat tidak kuat itu tidak yakin zalikal kitabu la raiba fihi ini kitab tidak akan diragukan di dalamnya shadaqallahul azim jadi yakin itu penting waktu propaganda hatta yakin surat Al-Hijr ayat 99 sembahlah Tuhan itu sampai kamu ke batas keyakinan sampai mati suri dalam keadaan beribadah kepada Allah itu sudah iman Islam sudah Islam ma'wal ihsan ya Rasulullah kece Jibril ke Nabi apa kata Nabi anta Allah karena tarahu fa illa takun tarahu fa innahu yaraka hadis sahih sembah Tuhan seolah-olah engkau melihat Allah kalau sampai ke derajat itu hakikatkanlah Allah itu selalu melihat engkau innallaha alaikum raqiban Allah Ta'ala selalu memperhatikan kalau tertanam itu di jiwa baik dengan orang banyak baik sendirian, baik dekat bupati, baik indah, awak pun sama. Apa sama? Oh yakin, yakinnya Allah itu bersama kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hanya kepadamu ya Muhammad kan diriku tentang diriku oleh hamba-hamba katakanlah itu hampir. Para hampir awak kepada Allah. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf ayat 19. Saya itu lebih hampir kepada hamba, kepada manusia dari urat lehernya ke dirinya. Menurut dia apa ibu? Ada kelor ada boleh itu deh. Kejawab mak. Akhirnya kalau seorang mak seakan-akan mak punya dunia. Kalau banyak orang pura-pura soli kalau kecil orang kamu ngomong itu saya dulu agak soli kucing deh soli kucing apa kira-kira apa di mana nah kalau ada di buka itu begitu dulu apalagi yang pada itu dan bertauhid Indonesia mulai dari namanya sendirian Allah sama innahu alimun bidzatiz sudur Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada dalam dada maksud dalam hati anda gores dalam hati kedepan ditanya ibu bapak orang dia lama lalu malam golai amannya kata kalau benar siang dan apa ya semua bapak ibu menjawab bapak siang terbayang malam tadi menjaga kehidupan anak-anak oh dia mau mantan namu jangan lalu bila awak kursi tahu apa ikut dah ada Allah aku ada mantan namu itu ibu ketika bisa ibu menjawab jujur menjalan kata-kata malam dari siang terbayang terus
lain Allah atau lain Allah Ta'ala? Jawab, saya jawab dulu Bapak ya. Ya, saya jawab dulu. Kalau jujur malu. Tidak kira pada pertanyaan. Nah, tapi Allah Ta'ala tetap tahu. Intuku yuhasibukum intuku maaf yang sebelum maktukum yuhasibukum billah. Baik kamu nyatakan yang ada yang tergores di hati kamu, baik kamu sembunyikan saja, tetap menjadi perhitungan oleh Allah. Itu maka perlu diperbaiki niat Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ditambah juga ini itu mengenai fikih hampir 40 menit ya Bapak protokol mentiadakan pembacaan Al-Quran karena wata kata lambai. Nah, jadi kalau ada yang kewatannya boleh bertanya, kalau tidak ada yang kewatannya itu tutup dengan doa. Nah, ada yang kewatannya Bapak Ibu baik yang diterangkan atau ragu-ragu tapi tidak berkaitan dengan kok baik jadi waktu kalau lo silakan. Baik, terima kasih Bu ya. Mungkin ini terkait dengan sholat ya. Sebagaimana kita pernah dengar Bu ya, bahwa waktu yang tepat untuk berdoa itu waktu sujud dan sholat. Kadang-kadang kita sholat bahkan ada wajib lah ya. Kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah itu kan kita kan bisa mengikuti imam. Mengikuti imam itu kan berarti mungkin dulu imam rukuk kita, jangan kita dulu yang rukuk. Kemudian waktu kita sujud ya, kita kan ingin berdoa karena itu waktu yang tepat setelah kita waktu sujudnya, sujud terakhir itu. Kadang-kadang kita lama berdoanya, imam sudah Allah Akbar, sudah bangkit. Apakah itu baik ya? Baik kita sikap kita demikian. Sementara kita duduk imam sudah bangkit, jadi sudah duduk. Kita masih berdoa juga, kemudian kita apa itu baik atau gimana? Mau menjelaskan dia. Terima kasih kepada Bapak. Masalah dalam sholat kita ditutup banyak doa. Dan lebih doa itu ada yang negatif, apalagi waktu sujud, apalagi sujud dan terakhir kan yang minimal. Andai katanya kita terlalu lama berdoa, kita ditinggalkan imam. Nah, bagaimana merusakkan kepada sholat kita mengikut imam apa tidak? Dia juga. Kalau waktu sujud itu tidak begitu berpengaruh kita mengikut imam, karena yang tidak boleh kita menunggu imam. Kalau terlambat kita lantaran sujud kita agak lama karena khusyuknya bertambah, karena kita berdoa di waktu sujud yang hampir hamba kepada Tuhan tinggal apa? Nah itu tidak berusaha. Nah, cuma dengan terlalu lama betul. Gimana? Rasa imam apa aku sujud itu? Itu jadi gunjingan pulau. Asia aku keterlaluan baru. Kalau sudah salah, hanya sujud dulu. Jadi yang bagusnya jangan terlalu lama. Nah, kalau memenuhi usaha sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Ya. Kalau sholat sendiri, sholat sendiri di rumah, apalagi sholat tahajud malam hari, itu boleh. Agak sekali yang lagi sujud. Kalau pulang ke imam sujud dulu, oh iya, coba. Jadi kalau terlalu lama itu pelihara kerukunan antara kiri kanan kita. Terus yang kurang aneh itu lain dengan apa? Akhir sholat dia nanti gue bangun main sujud itu. Tidak, ada itu